Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melaksanakan sebahagian kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah yang diawali dengan 2 rakaat salat sunat fajar. Tentu kita bersyukur juga karena luar biasa kita mendapatkan kemuliaan ini karena kita benar-benar bisa melaksanakan kewajiban kita ini. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Semoga kita juga adalah orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan, melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sangat berbahagia, alhamdulillah kita merespon apa yang diprogramkan oleh pengurus Fokus Islam BTP, yang salah satunya adalah bagaimana mengentaskan aksara Quran atau buta aksara Quran, atau bagaimana mensosialisasikan agar Al-Quran ini bisa menjadi sesuatu yang dicintai di kawasan BTP ini. Tentu jamaah sekalian yang berbahagia, apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Sulaiman pengantarnya itu, beliau ingin menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka perhatikanlah, dengarlah dan perhatikanlah, la'allakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kitabullah, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jamaah sekalian yang berbahagia, kalau ada pertanyaan besar, mengapa kondisi umat ini seperti ini? Maka sebenarnya jawaban yang paling gampang adalah karena kita ini tidak menjalankan Al-Quran sesuai dengan yang sebenarnya, atau belum menjalankan Al-Quran. Memang alhamdulillah setiap Ramadan kita ramai membaca Al-Quran, apalagi 10 hari terakhir tapi tentu membaca Al-Quran bukan hanya Ramadan, tetapi seluruh waktu, semua waktu itu kita seharusnya membaca Quran. Karena Al-Quran ini adalah sebagaimana dikatakan dalam ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izah min rabbikum wa syifaa'u lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepadamu sebuah pelajaran dari Tuhanmu, syifa'u lima fis sudur, sebagai obat bagi orang yang ada penyakit dalam dirinya, dalam dadanya.
Sudur itu mewakili seluruh diri kita ini. Ya. Dada itu mewakili seluruh diri kita. Artinya kalau kita ini sudah benar-benar mencintai Al-Quran, insya Allah bukan hanya sakit fisik, ya, apalagi sakit rohani tentu akan sembuh. Tapi insya Allah satu penyakit, ya, atau beberapa penyakit yang ada dalam diri kita ini akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setidaknya kita harus meyakini bahwa Al-Quran ini adalah syifa'ul lima fis sudur tadi, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dia sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang mukmin. Jadi luar biasa Al-Quran ini. Meskipun kita syukuri jamaah sekalian, alhamdulillah masjid kita di BTP ini sangat banyak, luar biasa. Kurang lebih 52 kalau tidak salah, bahkan mungkin lebih. Ya, siapa tahu ada lagi muncul. Ya, itu artinya jumlah masjid itu luar biasa banyaknya. Ya, kalau kita bicara kota, maka sebenarnya di BTP ini sudah sama dengan kota, kurang lebih sama dengan kota Parepare. Ya, dari sisi jumlah penduduk, bahkan apalagi masjid. Ya, tetapi tentu saja mas kalian yang berbahagia, kesyukuran kita ini perlu diikuti dengan kesadaran berquran. Ya, bagaimana Quran ini menjadi sesuatu yang, ya, memasyarakat, ya, di tengah-tengah kehidupan kita ini. Artinya kecintaan kita kepada Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan, tidak hanya sekedarnya, tetapi benar-benar kita ini mencintai Al-Quran. Ya, maka jamaah sekalian yang berbahagia disebutkan dalam hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan inilah tentu yang paling baik. Makanya ya ini program yang ya sudah bertahun-tahun yang digagas oleh teman-teman Forum Komunikasi Islam BTP itu ya masih agak susah berjalan dengan baik. Sebenarnya jamaah sekalian yang berbahagia, program yang tidak kalah penting adalah mentadaburi Al-Quran. Ya, Al-Quran ini harus ditadaburi jamaah sekalian. Karena kalau kita tidak tadaburi itu agak susah kita paham. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kami turunkan Al-Quran penuh dengan berkah. Ya, Al-Quran ini penuh dengan berkah jamaah sekalian. Liyadabbaru ayatihi untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Waliyadzakkara ulul albab. Artinya jamaah sekalian yang berbahagia, saya tidak berani mengatakan apa bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain yang kita baca. Tentu tidak sama. Al-Quran ini dibaca saya sudah luar biasa pengaruhnya. Apalagi kita tadaburi. Tidak usah terlalu jauh jamaah sekalian yang berbahagia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu kalimat pendek dalam surah Al-Fatihah itu sudah luar biasa ketika kita bisa memahami dengan baik. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini insya Allah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sudah tahu semua artinya. Ya, tapi apa yang dimaksud? Bagaimana mentadaburinya? Bagaimana mengambil pelajaran dari Al-Quran itu adalah ketika kita bisa amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, hanya kepada Allah, ya, kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Artinya dalam aplikasi kehidupan kita ini kita senantiasa menjadikan Allah segalanya sebagai sandaran kita, sebagai tempat meminta pertolongan, ya, sebagai segalanya dalam kehidupan kita. Subhanallah, luar biasa. Makanya ya tentu adalah satu kebahagiaan jamaah sekalian ketika kita mampu ya mentadaburi Al-Quran ini. Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Harus ditadaburi ayat-ayatnya. Ya. Waliyadzakkara ulul albab. Alhamdulillah, sekedar contoh saja jamaah sekalian yang berbahagia. Kami di pesantren Hidayatullah di atas itu sudah setiap hari membaca satu ayat saja. Setiap subuh satu ayat. Kalau pendek sekali bisa 2 ayat. Kalau panjang sekali bisa dipotong. Itu ditadaburi, disampaikan ya per kata, ya, kemudian dibacakan tafsirnya. Ya, kebetulan Ustaz Sulaiman ini pembaca tafsirnya.
Ya, kemudian setelah itu ya kita tadabburi lagi. Apa tadi maksudnya ayat itu? Nah, kita bukalah tafsir tadi, kita coba telaah apa kira-kira maksudnya. Subhanallah, itu sudah tamat 30 juz. Nah, kita sudah mulai lagi. Ini sudah kita berada di surah An-Nisa lagi. Ternyata pada sebelumnya yang kita pelajari, yang kita tadabburi itu, setelah kita tadabburi lagi makin berkembang pemahaman kita. Ya, makin berkembang wawasan kita terhadap Quran, terhadap kehidupan ini. Luar biasa. Ya, Allah kasih kita hidayah. Allah kasih kita rahmat kebaikan berupa Quran yang luar biasa. Karena ya mungkin kita juga kadang-kadang merasa susah betul memahami Al-Quran. Ternyata tidak. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Itu di surah Al-Qamar ya. Ya, itu ada 4 ayat sama. Surah 17, 22, kalau tidak salah 32 dan 40. Ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran ini, ya, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, maka adakah orang mau mentadabburi Al-Quran? Ya, ini luar biasa jemaah sekalian. Artinya, kalau dari sisi pahala, insya Allah pahala salat subuh ini luar biasa. Apalagi kalau kita bisa dapat 2 rakaat salat sunat fajar. Rakaat al-fajar khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar, ya, itu luar biasa pahalanya. Lebih banyak daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Luar biasa. Tapi ini tidak cukup. Tapi bagaimana kita mentadabburi Al-Quran, kita selalu makin bertambah keimanan kita. Ya, ini kelebihannya kalau kita mentadabburi Al-Quran. Dengan segala kekurangan kita jemaah sekalian, ya tentu memang kita butuh tafsir. Nah, disitulah. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ketika kita ada tafsir, kita ini tidak salah paham. Kalaupun ada yang kita tidak paham, kita bisa tanyakan kepada orang yang lebih pintar, ya, supaya kita memahami lebih mendalam tentang Al-Quran ini. Subhanallah, luar biasa Al-Quran ini. Maka tentu saja kita akan senantiasa berusaha bagaimana kita ini secara perlahan, sedikit demi sedikit. Kalau seluruh BTP jamaah sekalian itu setiap subuh, ya, 1 ayat dibacakan, kemudian diterjemahkan per kata. Ya, sekarang ini sudah ada Quran per kata, mudah. Ya, dibahasa, disampaikan lagi tafsirnya. Ya, dan kalau bisa juga ada yang membimbing kita untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Subhanallah, luar biasa. Ya, luar biasa. Maka kita akan, ya, tentu mencintai Al-Quran ini lebih dari segalanya. Makanya jemaah sekalian yang berbahagia, tidak ada kitab, ya, yang dikuasai, dihafal kecuali Al-Quran. Ya, bagaimana itu kitab Injil, Zabur, ya, Taurat, itu tidak ada yang hafal kecuali Al-Quran saja. Alhamdulillah, menghafal Quran hari ini di mana-mana, ada rumah Quran, tahfiz Quran, ya, itu luar biasa banyaknya. Ya, dan itu adalah satu tanda atau isyarat bahwa, ya, kita ini sudah luar biasa mencintai Al-Quran. Tapi yang paling penting kalau kita bisa mentadabburinya, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan. Makanya dalam ayat juga disampaikan, dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, tabi ini saya biasa sampaikan ini. Kalau kita ini sudah berumur 50 tahun ke atas, ya, seperti kita ini mungkin rata-rata sudah 60 tahun ke atas, ya, sesungguhnya orang yang senantiasa membaca Al-Quran, ya, wa aqamus shalah, dan juga menegakkan salatnya, ya, dan yang ketiga adalah suka berinfak, ya, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, sir diam-diam atau terang-terangan, ya, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan pahala, mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Jadi kalau kita ini mau tidak rugi hidup kita jamaah sekalian, maka rutinkanlah membaca Quran setiap hari. Alhamdulillah, ya, kalau kami di pesantren kewajiban kita membaca Quran setiap hari 1 juz per hari.
Ya, kata orang yang ya lebih dari kita tentu mengatakan ya 1 juz itu sedikit. Ya. Tapi kalau kita sudah biasakan itu enak, insya Allah. Kalau ada ustadz seperti tadi beliau membaca ya di rakaat pertama dan kedua, kita sudah tahu, oh alhamdulillah ini sudah biasa saya dengar, enak. Ya. Tapi kalau kita jarang baca Quran, di ayat berapa, di surah berapa yang disampaikan? Ya. Nah, artinya apa? Dalam sholat saya kita sudah bisa merasakan nikmatnya membaca Quran. Sudah bisa kita rasakan bagaimana nikmatnya karunia Allah berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kalau ini menjadi sesuatu yang terbiasa, maka itu sudah enak. Ya, kita sudah rugi. Ya. Tapi saya kira insya Allah rata-rata kita ini malam di rumah bangun salat tahajud. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau bisa kita ikuti lagi membaca Quran, ya 1 juz per hari. Kalau kita tidak mampu 1 juz per hari, setengah juz lah. Ya, kalau kita juga tidak mampu setengah juz, berapalah? Yang penting bisa rutin setiap hari. Ya, tapi kita kalau bisa targetkan 1 juz per hari. Dan itu bisa dibagi. Ya, kalau kita ini biasa orang-orang tua, mohon maaf, agak lambat membaca, biasanya kita butuh ya 5 menit 1 lembar. Ya. Kalau 1 halaman 2,5 menit. Jadi kalau kita bisa 1 juz itu 50 menit. Sisa kita bagi 5 waktu. Ya, misalnya 10 menit subuh, 10 menit duhur, 10 menit asar, 10 menit maghrib dan 10 menit isya. Nah, kalau kita bisa lagi lebih baik, ba'da subuh itu agak banyak. Ya, ada kita istilahnya ada modal. Kalau kita bisa baca 15 menit, itu berarti kita sudah dapat 3 lembar. Subhanallah. Duhur sisa sedikit, ya. Asar juga sisa sedikit. Intinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana memulai? Ya, bagaimana memulai? Ya, Al-Qur'an ini menjadi sesuatu yang tersimpan dalam diri kita. Seperti tadi yang dikatakan ayat terakhir yang saya baca. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an wa aqamus shalah, dan juga senantiasa menegakkan salatnya. Ya. Dan yang ketiga adalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ya, jadi 3 ini kalau kita menjadikannya sebagai amalan yaumiyah, amalan harian kita, itu luar biasa. Ya, membaca Al-Qur'an, aktif salat jamaah, dan kemudian kita berinfak. Subhanallah, insyaallah. Termasuk berinfak jamaah sekalian, salah satu tanda bahwa kita ini beriman kepada Allah dengan iman yang benar ketika kita senantiasa berinfak per hari. Ya, berinfak per hari, setiap subuh berinfak. Masalahnya jamaah sekalian, Allah menurunkan rezekinya itu menjelang subuh. Ya, sampai ya Isra. Ya, itu enak sekali kalau kita ke masjid bawa infak. Ya, apalagi jamaah sekalian yang berbahagia. Ya, kalau jamaah tetap kita di sini ada 20 orang saja, rata-rata 5.000, itu berarti 100.000 per hari. Ya, ya itu luar biasa. Apalagi kalau kita 10.000. Alhamdulillah, mohon maaf sekedar membagi-bagi kebaikan. Ada di BTP jamaah kami, jamaah sekalian di pondok, setiap hari berinfak 40.000. 20.000 di kota amal. Di halaqah kita, halaqah Quran namanya, itu 20.000. Luar biasa. Nah, dan dia merasakan luar biasa rezeki dari Allah. Ya. Kemudahan rezeki dari Allah itu mudah sekali dengan saya berinfak. Ya. Mudah sekali. Ya, mudahnya ya Allah ganti itu. Ya, bayangkan kalau dipikir-pikir 40.000 per hari. Luar biasa. Ya. Nah, jamaah-jamaah lain juga demikian. Artinya bahwa berquran, salat dan berinfak, ya itu tidak bisa dipisahkan. Ya, bagaikan 3 sisi, ya, yang antara satu dengan lain saling berhubungan. Ya, tidak bisa. Kalau kita ini rajin salat, buktinya rajin salat itu adalah ketika dia juga rajin baca Quran dan juga suka berinfak. Ya, itu subhanallah luar biasa. Sama dengan jamaah sekalian. Ya, kebetulan maaf saya tambah sedikit.
Bulan ini kita masih berada di bulan Muharram. Ya, bulan yang sangat mulia. Ya. Beberapa ayat itu disebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Sama. Ulaika yarjuna rahmatallah. Ayat yang lain sama, ya hampir sama. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Subhanallah. Tidak pernah ada orang yang kikir, insyaallah jemaah sekalian. Maksudnya jadi miskin lantaran dia berinfak. Ya, Allah akan ganti. Apa jaminannya? Tadi Al-Quran telah menjamin. Dan orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad, dan orang-orang yang menyediakan tempat dan memberi pertolongan, mereka itulah yang disebut dengan orang yang beriman sebenarnya. Ya, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan bagi mereka ampunan Allah dan rezeki yang mulia. Dijamin rezekinya ya mas sekalian. Ya, bahkan dalam hadis disebutkan mana kasab ya mimmal bisadaqah mimmal. Tidak akan berkurang sedikit pun orang yang bersedekah ya uangnya, hartanya. Jadi luar biasa. Memang ya kalau kita ya benar-benar sebagai orang yang beriman luar biasa kecintaan kita kepada Quran, kita juga menegakkan salat dan kita juga berinfak. Saya kira jemaah sekalian yang berbahagia, intinya adalah bagaimana kita ini berquran dengan benar. Ya, subhanallah. Kalau kita ini berquran, ya tentu saja maka dalam ayat juga disebutkan wa anna haza sirati mustaqimah, dan sungguh ini jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah Al-Quran ini. Ya, kalau kita mengikuti Al-Quran, ya maka insyaallah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja jamaah sekalian yang berbahagia, ya mungkin waktu yang sudah terlalu lama saya pakai, ya saya kira intinya adalah bagaimana Al-Quran ini menjadi sesuatu yang kita cintai, ya menjadi sesuatu yang membudaya dalam diri kita untuk kita baca setiap hari, dan tentunya agar dia bisa menjadi nasihat, ya menjadi sesuatu yang akan memberikan kebaikan kepada kita insyaallah. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.